Halo teman pemilih, apa kabar? Kembali lagi dengan saya Desti di podcast KPU Kota Malang, Suara Demokrasi, nggak nyoblos, nggak asik jazz. Teman pemilih, hari ini kita kedatangan tamu spesial dari bidang akademisi, yaitu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Widya Karya Malang, Bapak Betul. Saverius Duri BP SAK MAK. Bapak selamat sore. Selamat sore, Mbak. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Teman pemilih, tema podcast hari ini yaitu kita akan mengangkat dari kampus ke kotak suara, menciptakan pemilih muda yang jujur dan bertanggung jawab. Nah, teman pemilih, untuk menciptakan pemilih muda dan bertanggung jawab adalah tantangan di demokrasi di masa akan yang datang, di mana pemilih muda itu merupakan aset masa depan. Nah, KPU sering sekali ya Pak ya menggandeng kampus sebagai metode sosialisasinya ya Pak ya, untuk meningkatkan pendidikan pemilih. Nah, nanti ini kita akan bahas bersama Pak Saverius. Nah, sebelum masuk nih Pak ke tema-tema bincang hari ini, mungkin bisa diceritakan sedikit Pak pengalaman kepemilian Bapak. Oh, baik. Terima kasih, Mbak. Saya diundang ke tempat ini. Saya ingat betul 1 tahun kemarin ya, saya diundang ke sini oleh KPU, kemudian di tempat yang sama dengan teman-teman panelis, yang kemudian dipercayakan menjadi panelis di debat pertama, Mbak. Saya sehingga ini menjadi pengalaman pertama saya waktu itu, sehingga saya merasa bangga dan saya senang. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk KPU, Pak. Jadi itu. Mungkin itu yang pengalaman saya di ikut pemilu kemarin. Mungkin bisa diceritakan juga Pak masa-masa Bapak jadi mahasiswa, mungkin aktif di organisasi atau apa itu Pak? Iya Mbak, terima kasih. Kalau ngomongin mahasiswa itu banyak momen, banyak yang kemudian kita bisa ceritakan. Ya, di mana kemudian kita terlibat aktif di organisasi mahasiswa, baik itu intra kampus maupun ekstra kampus, yang kemudian membantu kita dalam hal untuk mengenali apa sih yang kemudian disebut dengan demokrasi itu sendiri. Lalu kemudian setelah selesai misalnya tidak hanya di intra kampus, tetapi kita aktif juga di ekstra kampus. Misalnya kalau saya pribadi misalnya aktif di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Dari situ kita belajar bahwa pemilu atau kemudian sekolah demokrasi itu yang lebih nyata ada di organisasi. Sehingga kita belajar betul, kita tahu betul bagaimana kemudian proses-proses dilakukan di sana sebelum kita keluar ke dunia nyata seperti yang pemilu kita lakukan itu. Berarti ketertarikan itu udah muncul dari masa-masa mahasiswa ya Pak ya. Nih Pak, dari kacamata Bapak, saat Bapak aktif di mahasiswa dan sekarang menjadi dosen, dalam hal demokrasi nih Pak, kerentanan untuk pemilih muda itu dalam hal apa sih Pak? Iya, kalau pemilih muda kita bicara, kalau kemudian kita berkaca ya dari saya masih mahasiswa misalnya, kerentanan itu mahasiswa masih banyak yang aktif di media sosial. Kalau kita bicara sekarang, aktif sangat di media sosial, tapi berkaitan dengan aksi nyata mereka sangat menurun. Apa itu misalnya? Misalnya di bilik suara yang datang langsung ke TPS untuk memilih. Nah, ini yang kemudian anomali yang kemudian kita harus sama-sama mensosialisasi, memberitahukan kepada mahasiswa pemilih yang baru ini juga betapa pentingnya untuk ikut tidak hanya aksi di media sosial atau kemudian tidak hanya aktif di organisasi, tetapi juga ikut terlibat dalam proses politik itu. Berarti di kampus juga sering ya Pak mensosialisasikan lah pentingnya pemilu dan pemilihan ini gitu. Betul. Untuk masa yang akan datang, apalagi mereka Gen Z ya Pak ya. Nah, terus tadi kan Bapak bahas kaitan dengan era digital Pak. Pasti banyak hoax ya Pak. Yeah. Nah, ada nggak sih Pak peran kampus untuk memberikan pendidikan lah kepada mahasiswa itu, ini nggak benar, ini benar gitu Pak? Nah, kalau kemudian terkait dengan peran hoax ini, peran kampus menjadi strategis ya, bahwa kampus itu harus menjadi rumah sakit untuk mengobati hoax itu sendiri. Dengan berbagai cara misalnya, kampus itu hadir supaya menjernihkan pikiran atau menjernihkan apapun yang mereka dapatkan yang informasi-informasi hoax itu, dengan cara misalnya mulai dengan seminar untuk menangkal hoax misalnya. Lalu kemudian dengan kegiatan-kegiatan yang mulai menyebarkan edukasi bahwa hoax itu tidak baik. Lalu kemudian juga
bisa dilakukan bahwa eh, ada cara yang mengedukasi kepada mahasiswa bahwa kalau kemudian pesan itu masuk, kalau kemudian merasa bahwa itu masih kurang pas, lalu kemudian itu belum tahu kebenaran itu, maka berhenti di kamu. Nah itu kemudian peran kampus itu selalu mengedukasi kepada mahasiswa ketika menerima informasi seperti itu, jangan langsung untuk men-share. Jangan langsung kemudian untuk, oh ini bagus nih informasi yang didapatkan. Kemudian, oh saya harus men-share, tidak boleh. Sehingga inilah peran kampus hadir supaya mengedukasikan kepada mahasiswa bahwa harus berhenti di kamu, kemudian cross-check apa kebenaran itu, apakah mutlak atau tidak, apa kebenaran itu yang terjadi sesuai dengan postingan atau tidak. Sehingga kita menjadi pelindung diri dan pelindung demokrasi sebenarnya. Jadi supaya informasi-informasi hoax itu tidak berseliweran di mana-mana. Nah itu peran kampus sebenarnya. Berarti cukup kompleks ya Pak peran Betul. kampus ya dalam menangkal hoax ini. Betul. Nah, Bapak sebagai dosen ada nggak sih Pak kiat-kiat nih untuk mahasiswa agar menjadi pemilih yang bijaksana nih? Iya, mulai dengan seperti yang saya awali tadi, mulai dengan latihan di kampus sebenarnya. Proses demokrasi yang dilakukan sebagai miniatur di kampus itu mereka harus lakukan. Bagaimana kemudian di sana mereka akan belajar banyak hal, mulai dari membuat satu kegiatan, membuat satu event, lalu kemudian mulai dengan laporan keuangan yang transparan dan sebagainya. Sehingga nilai-nilai itu yang kemudian mereka akan bawa setelah selesai. Nah, dengan berorganisasi mereka akan memahami semuanya. Mereka akan memahami semuanya. Jadi tidak hanya kemudian sebatas hanya saya kuliah lalu kemudian pulang tugas saya selesai, tidak. Jadi belajar tidak hanya kemudian di kelas saja, tapi kita menganjurkan kepada mahasiswa untuk lebih aktif di organisasi, baik itu organisasi internal atau kemudian maupun yang eksternal begitu. Sehingga dengan kegiatan begitu mereka akan aktif dan kemudian mereka menyadari bahwa betapa pentingnya untuk berorganisasi. Berarti nilai itu tumbuh dari organisasi. Betul. Itu ya Pak. Jadi mereka tahu nih cara-cara berorganisasi. Mungkin kalau di kampus Pemira ya Pak? Betul. Ya ada pemilihan Betul. Pemira, kemudian Betul. organisasi ekstrakurikuler lah dari Betul. mereka ya Pak ya. Pemila itu memang mengajarkan kita ya. Karena saya punya pengalaman ya, Iya. punya pengalaman. Mungkin bisa diceritain nih Pak, Betul. teman pemilih penasaran nih pengalamannya apa nih Pak? Saya punya pengalaman misalnya kalau saya alumni di UNMED Iya. tahun 2000, angkatan 2014, selesai tahun 2018, lalu kemudian lanjut ke pendidikan jenjang S2 juga di kampus yang sama karena cinta dengan UNMED mungkin. Saya mengalami proses yang kemudian mengikuti aktivitas kampus, di mana saya menjadi senat mahasiswa di sana, senat mahasiswa yang dimana mengikuti proses itu tadi, mulai dengan penggodokan pencalekan calon misalnya, lalu kemudian memaparkan visi misi misalnya, lalu kemudian mulai dengan mendatangkan massa untuk kemudian kita kampanye dan sebagainya. Nah ini ya aktivitas seperti ini adalah miniaturnya kemudian seperti pemilu kita laksanakan hari ini, sehingga nilai-nilai seperti ini yang kemudian kita bisa bawa dan pengalaman seperti ini saya pikir sangat berharga. Dan pemilihan ini sepertinya tidak hanya di UNMED tapi di beberapa kampus lain saya lihat, apalagi di zaman saya ya, begitu ramainya di setiap kampus itu. Meriah ya Pak? Meriah sangat. Kayak pemilihan yang sebenarnya gitu. Betul, seperti pemilihan itu, lobby-lobbyan dan sebagainya itu kita sudah alami itu. Nah ini menjadi miniatur atau laboratorium sehingga ketika kita keluar tuh kita tidak kaget dengan hal yang besar seperti ini karena kita punya pengalaman seperti itu. Nah Pak, kan mahasiswa sekarang tuh pasti dominasinya Gen Z ya Pak. Kalau menurut Bapak tuh ada nggak sih ketertarikan mereka terkait dunia kepemiluan gitu Pak? Harusnya ada. Kenapa mereka masih minim terkait dengan aktivitas untuk pemilu ya? Mungkin saja kalau kita melihat bahwa mungkin saja mereka tidak menemukan titik temu antara apa yang mereka perjuangkan dengan di bilik suara. Apa yang mereka perjuangkan misalnya di media sosial ya, gennya mereka ini biasanya aktif di media sosial. Apa yang mereka perjuangkan, apa yang mereka suarakan itu tidak sama dengan apa yang di bilik suara, sehingga kita melihatnya bahwa mereka itu sepertinya apatis. Tetapi ini yang kemudian kita harus mengedukasikan kepada mereka bahwa sangat penting keterlibatan kamu tidak hanya di media sosial.
tidak hanya sebatas vokal misalnya di kampus misalnya, tetapi lagi-lagi bahwa kamu juga ikut terlibat sampai kepada ruang bilik suara tadi. Karena kalau kita bicara mengenai momen pemilu itu ya, ini seperti kita merancang atau kita memilih seorang arsitek, Mbak. Kita memilih seorang arsitek, bagaimana kemudian dia akan mendesain kota ini untuk kita, lalu kemudian tidak hanya untuk kita, tapi untuk semua orang yang ada di kota ini. Maka kemudian kalau mereka menyadar itu, maka dia akan sadar bahwa, oh kalau kemudian memilih arsitek, maka saya harus ikut terlibat. Jika tidak, jika saya tidak ikut terlibat dalam memilih arsiteknya, maka itu yang terjadi bahwa kita membiarkan orang lain memilih arsitek untuk mendesain kota kita. Nah, ini yang kemudian bahwa harus kita mengedukasikan kepada mereka bahwa momen pemilu itu bukan hanya event, tetapi ini adalah proses. Bahwa harus ikut terlibat memang. Karena banyak ya Pak di luaran sana lah, khususnya mahasiswa. Mereka menganggapnya pemilu tuh nggak ada Betul. kaitannya buat saya, nggak ada dampaknya buat saya. Nah, cara ngubah narasi itu gimana Pak? Iya, ada berbagai cara sih sebenarnya. Bahwa kita merubah narasinya itu dari memilih pemimpin, seorang pemimpin, dengan merubah narasinya memilih masa depan. Dengan kita mengubah narasi itu, Gen Z ini dia akan dengan sendiri dia sadar bahwa bahwa saya itu tidak memilih orang loh. Tidak hanya sekedar memilih orang loh di sana, tetapi saya memilih masa depan saya. Nah, kalau kemudian dia sadar akan itu, maka kemudian bahwa, kalau begitu, ini berkaitan dengan kepentingan saya, maka kemudian saya harus ikut memilih. Nah, itu yang kemudian mereka harus sadarkan. Kita harus sadarkan lewat itu. Lalu kemudian misalnya, saya biasanya di kelas ya, atau kemudian di ruang kelas, saya biasanya diskusi dengan teman-teman atau kemudian mahasiswa. Biasanya saya berikan pertanyaan-pertanyaan yang kemudian menggali mereka supaya mereka ingin tahu. Coba kemudian dengan program A ini kemudian relasi tidak silakan hubungkan dengan partai X misalnya, kalau kemudian dengan calon X misalnya. Nah, apakah itu kemudian ada keterkaitan atau tidak? Apakah kemudian programnya itu linear dengan kepentingan Anda atau tidak? Nah, itu yang kemudian supaya mereka membangun rasa kritis mereka, kemudian ingin tahu mereka, ternyata bahwa partai itu kemudian mereka punya visi misi, mereka punya calon. Ternyata ada loh calon itu yang sesuai dengan maunya saya loh. Ada loh calon itu, ada loh partai itu yang sesuai dengan apa yang saya mau loh. Kalau begitu saya mau membantu. Nah, itu yang kemudian kita lagi mengedukasi, kemudian mempersiapkan mereka seperti itu. Berarti peran kampus sampai segitunya ya Pak ya, Betul. sampai membantulah mahasiswa itu Betul. untuk melihat visi misi Betul. dari para calon. Jadi nggak cuma di bilik suara langsung Betul. nyoblos asal gitu ya Pak Betul. ya. Nah, berbicara di Kota Malang nih Pak, kan kota pendidikan mungkin bisa dibilang ya Pak ya, Iya. karena kampus banyak, Betul. mahasiswa pendatang banyak, baik internal, eksternal. Nah, itu kan pasti potensi dan kerentanan juga akan muncul gitu Pak. Betul. Kerentanan mungkin mereka bisa jadi mobilisasi politik. Nah, itu gimana cara Bapak menyikapi hal tersebut? Iya, Malang itu disebut dengan kota pendidikan ya. Kemarin saya sempat buka data BPS ya, kemudian memperlihatkan jumlah mahasiswa aktif saja di Kota Malang itu kurang lebih 200-an sampai 300.000 mahasiswa, sehingga luar biasa Kota Malang ini. Kami pernah bertemu langsung dengan wakil wali kota ini, kemudian beliau mempresentasikan bahwa Malang itu dihuni kurang lebih 400 sampai 500.000 mahasiswa. Nah, itu yang kemudian menjadi ini tantangan sekaligus peluang sih Mbak. Jadi bagaimana kemudian sebagai kampus itu untuk membangun satu edukasi kepada mereka, kegiatan-kegiatan yang berlangsung dengan aktivitas mereka, sehingga mereka itu tidak kehilangan arah, sehingga dalam hal untuk pemilu misalnya mereka tidak kehilangan arah. Gitu sih. Balik lagi nih Pak, di Kota Malang ini kan banyak pendatangnya gitu ya Pak ya. Mereka kan juga akan merasakan nih masalah yang ada di Malang. Betul. Pastinya ya kan. Dimana, tapi mereka saat pemilihan tidak bisa memilih. Betul. Di asalnya. Nah, itu gimana Pak? Efektif nggak sih pendidikan pemilih itu? Mereka tidak bisa memilih di Kota Malang. Iya. Iya. Baik.
Ini yang kemudian terjadi di Kota Malang. Memang banyak mahasiswa di Kota Malang, tapi mayoritas itu dari luar Kota Malang. Pendatang ya Pak ya? Iya, pendatang. Mayoritas di Kota Malang. Nah, bagaimana caranya untuk mengatasi? Saya berpikir bahwa ini ada beberapa langkah yang kemudian kita tempuh bersama dengan KPU misalnya. Bahwa KPU itu menggandeng dengan kampus-kampus untuk memberikan sosialisasi terkait dengan pentingnya bahwa memilih pemimpin itu, apalagi pemimpin yang strategis di nasional ya. Nah itu sangat penting. Keterlibatan mereka itu sangat penting. Sehingga mereka nantinya juga ikut andil dalam memposting atau kemudian memberikan edukasi kepada keluarganya atau siapa saja yang di daerah asalnya. Nah, jika mereka gunakan WA, kemudian Facebook dan sebagainya, alat komunikasinya itu, sehingga bahwa penting kemudian untuk memilih calon pemimpin yang ada di nasional berkaca dari saya pengalaman di Kota Malang. Karena memang sebagai contoh misalnya kita bicara terkait apa? Sampah. Sampah ini programnya misalnya yang strategis di nasional. Nah, kemudian untuk memilih wakil rakyat yang di pusat itu juga sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan itu yang terjadi. Jadi mengedukasikan mereka bahwa mereka harus sadar betul bahwa tidak hanya bahwa saya tinggal di Kota Malang lalu saya tidak ikut memilih, tetapi mereka juga harus ikut terlibat. Nah, yang kedua misalnya juga memberikan masukan kepada KPU Kota Malang misalnya untuk bekerjasama dengan KPU di daerah untuk memberikan sosialisasi bahwa dengan pemilih pindah tadi, sehingga mereka juga tidak hanya ikut terlibat dalam media sosial, tetapi mereka juga ikut memilih di Kota Malang misalnya untuk daerah atau legislatornya di pusat misalnya. Nah itu sih Mbak, jadi peran-peran itu yang kemudian kita bisa ambil. Berarti walaupun mereka tidak bisa memilih, ada kontribusinya ya Pak ya, Harusnya di daerah asalnya. Betul. Nah mungkin ada sedikit nggak Pak rekomendasi agar KPU dan kampus ini berkolaborasi gitu Pak? Iya, memang kalau kemudian bicara rekomendasi bahwa harus ada kerjasama antara KPU dengan kampus-kampus ya. Kemarin sudah terlihat bahwa berkaitan dengan contoh ya, panelis kemarin KPU melibatkan kampus untuk kemudian menjadi panelis sana. Ini adalah bentuk kolaborasi KPU dengan PT-PT yang ada di Kota Malang. Nah ini yang harus dilakukan sebenarnya. Jadi kita merekomendasikan bahwa tidak hanya kepada KPU daerah, tapi juga masuk ke kampus-kampus untuk memberikan sosialisasi, memberikan edukasi, tidak hanya untuk pemilih di Kota Malang, tapi penting misalnya untuk pemilih yang di luar Kota Malang. Adalah kolaborasi mahasiswa, kampus, KPU itu agar demokrasinya lebih kuat lagi ya Pak ya. Betul. Terakhir nih Pak, apa sih Pak harapan terhadap pemilu yang akan datang, khususnya di bidang akademik? Iya, kalau harapannya sih seperti ini Mbak, bahwa kita tidak hanya berharap angka partisipasinya itu tinggi, angka partisipasinya rendah, lalu kemudian tinggi ya, angka partisipasi tinggi tapi kualitasnya rendah. Kita tidak hanya mengharapkan soal itu, tetapi bahwa di dalam demokrasi itu bahwa kita butuh yang namanya angka partisipasinya tinggi tapi diikutkan dengan kualitas daripada pemilih itu sendiri. Mereka harus pemilih yang rasional. Mereka lahir dengan pemilih yang rasional, jangan yang atau kemudian menghindari yang emosional. Jangan hanya karena saya suka si A, saya suka si B, dan kemudian memilih. Saya memilih si A karena saya ikut dengan teman saya memilih si B karena saya. Nah itu yang kemudian kita harus hindarkan. Sehingga melahirkan pemilih-pemilih tidak hanya yang angka partisipasinya tinggi, tapi kemudian misalnya yang di satu sisi kita meninggalkan soal kualitas tadi itu sendiri. Nah itu sih Mbak yang kita harapkan untuk pemilu ke depannya. Iya. Teman pemilih, kesimpulan bincang-bincang pada podcast kali ini, kampus memegang peran strategis dalam membentuk kualitas pemilih muda, di mana kampus bukan hanya tempat belajar akademik, melainkan juga ruang tumbuhnya kesadaran demokrasi. Jadi kolaborasi antara mahasiswa, kampus, KPU itu jadi kunci untuk membangun demokrasi yang kuat di masa depan ya Pak ya. Pak, terima kasih sudah menempatkan waktunya untuk bincang-bincang podcast sore ini. Ya. Sehat selalu, sukses selalu. Amin. Terima kasih juga kepada teman pemilih yang sudah
menyimak obrolan podcast pada hari ini. Jangan lupa saksikan podcast KPU Kota Malang berikutnya. Jangan lupa follow, subscribe, dan share ya teman pemilih. Podcast KPU Kota Malang, suara demokrasi, ya Pak? Nggak nyoblos, nggak asik, asik, Jess. Jess. Sampai ketemu lagi.